memang betul bahwa salah satu penyakit degeneratif ini, stroke ini, sudah membuat angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia atau bahkan juga di dunia. Ya. Nah, kita tentu tidak ingin penyakit ini akan menghinggapi diri kita sendiri atau keluarga kita. Ya, makanya melalui seminar ini kita coba akan sharing bersama Bapak Ibu, terutama adalah Bapak Ibu yang belum ataukah punya resiko akan terjadinya penyakit stroke ini. Ya, nanti faktor risiko apa saja yang bisa mengenai atau siapa-siapa saja yang memiliki risiko tinggi bisa terkena stroke ini, mari kita akan dengarkan bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang stroke, ya, yang kaitannya dengan organ otak kita, tentu ada 3 istilah-istilah ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Ya. Jadi, ada tentang perdarahan, ada tentang trombus dan emboli. Ya. Nah, kalau perdarahan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Oh, itu dia terkena stroke oleh karena pembuluh darahnya di otak pecah. Gitu. Kalau dia bilang pecah berarti stroke-nya oleh karena perdarahan. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang stroke oleh karena ada penyumbatan yang kita sebut sebagai trombus, ataukah oleh karena penyumbatan yang kita sebut sebagai emboli, itu apa sebenarnya gitu. Dan faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pembentukan trombus dan terjadinya emboli ini. Nah, sebelum itu kita jelaskan, saya ingin mereview kembali, membahas ulang lagi bahwa salah satu komponen yang ada di dalam tubuh kita, yaitu darah, itu memang berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi-nutrisi serta zat-zat lain ya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu menelusuri ke seluruh tubuh yang pada target organnya adalah sel. Ya. Jadi tanpa darah yang beredar di dalam tubuh kita, kita bisa ketahui bahwa sel ataukah organ, target organ itu pasti mengalami kerusakan. Ya, kalau dia sudah rusak berarti organ tersebut tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Ya, jadi ada 3 komponen yang berhubungan dengan bagaimana darah tersebut sampai bisa ke seluruh tubuh. Ya. Yang pertama adalah jantung. Ya, jantung kita sendiri sebagai pompanya. Yang kedua adalah pembuluh darahnya. Dan yang ketiga adalah darahnya sendiri. Jadi kalau sampai terjadi gangguan pada 3 komponen ini, jadi kita bisa membayangkan bahwa aliran darah tersebut bisa tidak akan secara optimal sampai pada target organ. Maka dengan demikian, sayangilah jantung kita, peliharalah pembuluh darah yang ada di dalam seluruh tubuh kita, dan tingkatkanlah kualitas dari darah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita memelihara jantung berarti kita memang harus mengetahui ya bagaimana supaya jantung tersebut bisa bekerja secara optimal. Ya, baik dari sisi kekuatannya, dari sisi denyutnya, ya, dan dari sisi fisiknya. Ya, kemudian dari pembuluh darah sendiri itu sangat berhubungan dengan elastisitas. Ya, berhubungan dengan elastisitas. Elastisitas ini adalah kemampuan dia untuk melemah dan menguat. Ya, jadi kalau kemampuannya itu masih bagus, sehingga permeabilitas dari pembuluh darahnya juga bagus, ya darah yang ada di sana memang betul-betul bisa mengalir dengan optimal, bisa sampai ke seluruh. Nah, berbicara tentang darah, darah tersebut memiliki banyak komponen, ya komponen dari darah itu sendiri maupun nutrisi-nutrisi yang lain, ataukah komponen-komponen yang lain yang dibawa oleh darah tersebut. Nah, ini yang mungkin pendahuluan yang saya
sampaikan. Jadi ketiga komponen tersebut, jantung, pembuluh darah, dan darah itu, kalau itu kualitasnya bagus, maka dipastikan bahwa oksigen dan nutrisi itu akan dibawa ke seluruh tubuh dan dinikmati oleh sel itu sendiri. Nah, kalau terjadi gangguan pada aliran darah oleh karena perdarahan, oleh karena penyumbatan ya pada sebuah tempat, baik itu oleh karena trombus maupun emboli, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Tadi saya sampaikan, jadi kalau darah tersebut tidak sampai pada target organ, maka sebagian ataukah keseluruhan dari organ tersebut bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, kalau dia di jantung, maka mengakibatkan ada penyakit jantung. Kalau terjadi pada paru, maka mengakibatkan masalah pada paru. Kalau pada otak, bisa terjadi gangguan pada otak dan lain sebagainya. Ya. Perdarahan itu berhubungan dengan ketidakmampuan pembuluh darah menahan tekanan darah yang demikian tinggi. Nah, jadi demikian. Jadi kalau misalnya ada pasien yang menderita perdarahan, misalnya di otak, ya tentu itu sangat berhubungan dengan kemampuan dari pembuluh darah otak yang tidak bisa menahan demikian tingginya tekanan darah. Ya, makanya jadi sangat diwanti-wanti bahwa bagi seseorang yang memiliki tekanan darah yang tinggi yang demikian lama, saat ya bila mana kemampuan dari pembuluh darah pada organ tertentu ya, misalnya pada otak, itu bisa mengalami masalah, terjadi perdarahan. Nah, bagaimana dengan trombus? Kalau trombus ini adalah gumpalan darah, ya gumpalan darah yang terjadi ketika darah mengeras menjadi padat. Ya, gumpalan darah yang terbentuk itu bisa pada pembuluh darah arteri maupun pada pembuluh darah vena. Ini yang kita sebut sebagai trombus. Nah, trombus ini terbentuk akibat dari proses peradangan. Ya, dari proses peradangan. Jadi peradangan itu bisa peradangan yang akut, ya, bisa terjadi peradangan yang kronis. Yang akut contohnya terjadi misalnya kita ada luka, ya, ada luka yang terjadi tiba-tiba begitu, kemudian sebuah reaksi yang terjadi, pembekuan darah itu bisa menimbulkan gumpalan darah yang memang sangat berguna untuk menutup darah yang perdarahan yang terjadi. Tapi kalau perdarahannya yang sifatnya kronis, itu adalah perdarahan peradangan yang mengakibatkan tertimbunnya komponen-komponen darah yang terjadi secara sangat kronis lama. Dan inilah yang sangat-sangat membahayakan, ya, yang bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah tertentu. Nah, kalau penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah itu tiba-tiba dia terlepas dari tempatnya dia menetap itu, nah inilah yang akan beredar melalui pembuluh darah, dan kalau misalnya dia sampai pada suatu saat pada area otak misalnya, dia akan mengakibatkan emboli di sana. Ya, dia akan menyumbat pembuluh darah tersebut sehingga darah tidak akan bisa teralirkan. Nah, akibatnya adalah terjadi stroke non-hemorrhagic namanya. Nah, stroke yang akibatkan oleh bukan karena perdarahan. Dan juga kalau terjadi pada jantung, ya itu bisa mengakibatkan serangan jantung akibat dari asupan darah ke sel-sel jantung akan menurun ataukah tidak terjadi sama sekali, terjadi serangan jantung. Pada paru-paru juga bisa mengakibatkan emboli pada paru. Nah, jadi trombus dan emboli itu bisa saja terjadi pada tubuh mana saja, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya trombus tersebut agak rapuh begitu, ya, misalnya pada jantung, ya, pada jantung itu akibat dari sebuah kondisi, misalnya jantung mengalami tremor, misalnya mengalami gangguan, pada katup jantung terjadi gangguan.
Nah, jadi ada kemungkinan trombus yang terbentuk ataukah pembekuan yang terbentuk itu bisa lepas, dan inilah yang mengakibatkan masalah. Ya, jadi seperti gambaran yang Pak Ibu lihat pada slide ini, ini adalah perdarahan, ya, misalnya terjadi pada otak. Jadi memang dari pembuluh darah itu tersebut langsung dia keluar darah. Darah yang menggenangi ini, ya, ini juga bisa menekan area dari otak, ya, ataukah darah yang harusnya sampai ke sebuah target organ itu bisa habis keluar. Ya, sel-sel otak yang lain yang harusnya mendapatkan asupan darah yang bagus itu akhirnya lama-lama akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan darah. Akibatnya terjadi kematian, kerusakan. Nah, ini yang pada gambar yang di sebelahnya, ya, kita lihat pembuluh darahnya yang bagus di sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ini sudah terbentuk trombus-trombus. Ya. Artinya ada komponen-komponen darah yang sudah melekat pada pembuluh darah, ya, dan suatu saat trombus-trombus ini bisa lepas, ya, lepas dan bisa mengalir ke pembuluh darah yang lebih kecil, ya, bahkan bisa terjadi penyumbatan. Nah, sekarang kita berbicara tentang stroke, ya. Kalau kita berbicara tentang stroke, berarti kita tidak lepas dari pembuluh darah yang memperdarahi, ya, ataukah yang membawa oksigen dan nutrisi yang lain ke bagian otak kita. Kita ketahui bahwa pembuluh darah besar yang membawa darah menuju ke otak itu kita sebut sebagai arteri karotis, ya. Arteri karotis ini adalah percabangan utama dari aorta. Jadi sangat dekat sekali dengan jantung, ya, dan itu memiliki tekanan yang besar sekali. Bisa dibayangkan kalau misalnya tekanan darahnya kita selalu tinggi, maka secara otomatis, ya, tekanan darah pada arteri karotis kiri dan kanan ini juga pasti akan tinggi. Nah, arteri karotis ini akan mengalami percabangan-percabangan, ya, sesuai dengan area otak yang kita miliki. Ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan, ya. Jika juga dia memperdarahi ke bagian muka dari kita, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu sedikit pengenalan saja, ya. Jadi kita memang harus mengetahui arteri karotis ini bisa kalau kita tekan di sini, Bapak Ibu, ya. Kalau kita tekan di sini, misalnya kita ingin mengetahui apakah seseorang yang mengalami tiba-tiba pingsan atau tidak sadar itu kita bisa rasakan denyutannya di sini, ya. Jadi kalau masih ada denyutan di sini berarti ini, ya, orang ini masih bisa hidup gitu, ya. Ini orang masih sedang hidup. Tapi kalau misalnya tidak, nah ini kita harus konfirmasi ke tanda-tanda yang lainnya. Jadi ini bisa kita kita bisa rasakan di sini. Ini yang Bapak tekan di sini, Pak Ibu tekan di sini, ini adalah arteri karotis, ya. Itu ya tambahan ilmu sedikit, ya. Nah, tentang stroke mungkin seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, ini sebuah penyakit yang sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, ya. Jadi yang paling kita kenal adalah bahwa stroke itu dengan sebuah tanda-tanda klinis yang bisa berkembang cepat ataukah bisa tidak cepat, ya, tergantung dari kausanya, ya. Yang pasti itu berupa defisit neurologik. Ya, defisit neurologik itu adalah sebuah sebuah ketidakmampuan dari organ yang tadinya normal itu menjadi tidak normal, ya. Jadi yang berhubungan dengan saraf, ya. Misalnya kalau dia mengalami stroke, ada bagian-bagian tertentu di bagian sebelah dari tubuh kita itu yang mengalami kemunduran, ya. Misalnya muka, ya, yang sudah turun begini, ya, kemudian bagian tangan yang lemas begitu atau tidak bergerak sama sekali. Itu bagian kaki juga mengalami hal yang sama, ya. Nah, ini atau kalau ini perjalanan yang sangat cepat dan tidak
segera untuk ditindaklanjuti, maka bisa mengakibatkan kematian untuk tanda-tanda penyebab yang lain. Ya. Jadi stroke ini merupakan sebuah penyakit yang memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga kita memang harus concern untuk mempelajari bagaimana tentang stroke itu sendiri dan apa akibatnya, dan apa yang bisa kita cegah agar kita tidak mengalami penyakit tersebut. Nah, kita kenal ada dua jenis stroke ya, jenis stroke non-hemorrhagic dan stroke dari hemorrhagic. Mungkin tidak terlalu penting buat kita, buat Bapak Ibu, kalau misalnya mengenali tentang stroke ini, ya. Tapi yang saya katakan di sini adalah bahwa kalau kita memiliki sebuah potensi, ya potensi resiko terjadinya stroke, itu yang harus kita bisa jadikan sebagai warning, ya, sebagai pengingat buat kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki faktor risiko yang seperti ini yang ada dalam slide ini. Satu, misalnya memiliki hipertensi, ya, tekanan darah tinggi, memiliki penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya. Misalnya ada gangguan katup jantung, gangguan irama jantung, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada komponen dari darah itu kita memiliki kolesterol yang tinggi atau trigliserid yang tinggi, asam urat yang tinggi. Kemudian ada penyakit yang satu ini, diabetes. Ya, kolesterol yang tinggi, ya, kalau dia tidak dibarengi dengan diabetes, itu memiliki potensi risiko yang lebih kecil, ya, untuk terjadinya sebuah masalah. Tapi kalau kolesterol yang tinggi, ya, dibarengi dengan diabetes, itu akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Ya, jadi makanya ini dua kondisi ini sangat terikat sekali dia dalam hal menimbulkan sebuah penyakit. Demikian juga pada kondisi-kondisi ibu-ibu yang mengkonsumsi kontrasepsi oral, ya, minum obat kontrasepsi, ya, pil KB gitu, ya. Nah, ini juga punya resiko. Kemudian Bapak Ibu yang mengalami obesitas, ya, yang demikian berat, kebiasaan merokok, ya, dengan jumlah yang banyak, kemudian penyalahgunaan obat, ini adalah mungkin yang dimaksudkan adalah narkotika dan konsumsi alkohol yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Dan masih banyak lagi, ya, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke. Tapi 4 masalah ini, ya, faktor risiko yang 4 paling atas ini yang kita harus waspadai, ya, karena inilah yang paling sering membuat masalah, ya, dan bisa mengakibatkan penyakit stroke. Tadi di dalam judul ada di sana tentang pembuluh darah otak dan jantung, ya, yang bisa mengakibatkan stroke. Dok, apakah stroke bisa terjadi akibat gangguan jantung? Ya, jawabannya memang betul bahwa bila mana pada jantung kita mengalami masalah, ya, utamanya adalah karena kita memiliki gangguan irama jantung, ya, jantungnya, denyut jantungnya tidak tidak konsisten begitu, ya, kadang cepat, kadang lambat, ya, atau terjadi kelainan katup, ya. Jadi pada jantung kan ada katup, ya. Kalau katupnya tersebut tidak kuat, tidak optimal bekerjanya gitu, nah, itu bisa akibat dari kedua hal yang tadi pada jantung itu tiba-tiba bisa melepaskan trombus, ya, bisa melepaskan trombus karena kalau misalnya pada kelainan katup itu terjadi turbulensi dia, ya, akibat turbulensi itulah yang mengakibatkan ada potensi pelepasan dari trombus, dan kalau ini menyumpat pembuluh darah ke otak itu bisa menyebabkan stroke yang kita sebut sebagai stroke non hemorrhagic.
Jadi sebuah pengetahuan lagi buat Bapak Ibu yang saat ini mohon maaf misalnya sedang mengalami penyakit jantung yang tadi yang saya sampaikan dan mengalami gangguan di irama jantung maupun kelainan pada katup, itu hati-hati bahwa tetap memiliki potensi terjadinya stroke yang besar juga. Nah, ini tanda-tanda dan gejala dari stroke ya, dan mungkin tidak terlalu banyak yang harus kita bahas ya. Sebagian besar adalah karena kehilangan motorik ya. Kehilangan motorik adalah kehilangan kontrol volunteer terhadap gerakan motorik. Jadi ada kelemahan ya, kelemahan dari anggota gerak tubuh kita, misalnya tangan dan kaki ya, ataukah muka kita. Kemudian sebagian juga kehilangan komunikasi ya. Ya, pasien tidak bisa berbicara ataukah ucapan kata-kata tapi kata-katanya tidak jelas gitu. Ya, ataukah tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan memang tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Kemudian gangguan persepsi, ada kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis, disfungsi kandung kemih dan lain sebagainya. Jadi masih banyak tanda dan gejala, tapi ini sebagian umum seperti ini. Nah, bagaimana kalau terjadi sebuah masalah jadinya stroke? Jadi ada penata laksanaan medis. Yang paling penting yang harus diketahui buat Bapak Ibu adalah bila mana ada saudara kita atau orang-orang yang di sekitaran kita sedang mengalami gangguan masalah stroke, yang paling penting adalah segera dibawa ke rumah sakit ya. Nah, karena pada fase akut ini ya, pada fase akut ini, pada saat serangan pertama ini yang harus kita lakukan adalah mempertahankan fungsi vital, jalan napasnya, pernapasan, oksigenasi dan sirkulasi ini yang harus dipertahankan. Ya tidak mungkin orang stroke akan dirawat di rumah pada fase akut ya, pasti nanti kondisinya beda lain. Ya, yang kedua, dalam sebuah fasilitas di rumah sakit tentunya dokter akan melakukan sebuah tindakan-tindakan ya, apakah transfusi dengan trombolitik ataukah vasodilatif. Ya. Jadi kalau ada trombos misalnya oleh karena stroke non hemoragik, dia akan memberikan obat untuk menghilangkan menghilangkan penyumbatannya yang kita sebut sebagai obat trombolitik. Atau kita memberikan obat-obat untuk melebarkan pembuluh darahnya, kita sebut sebagai vasodilatasi. Ya. Dan tindakan yang lain adalah pencegahan peningkatan tekanan intrakranial. TIK itu tekanan intrakranial. Ini juga harus kita tangani. Sebab kalau misalnya tekanan intrakranialnya terlalu tinggi, ya salah satunya oleh karena perdarahan, ya sebisa mungkin perdarahan yang bisa dilepaskan ataukah bisa dievakuasi, bisa diangkat begitu, mungkin bisa dilakukan melalui tindakan operasi. Jadi tindakan operasi itu bukan untuk menghilangkan ataukah menyembuhkan stroke-nya, tapi sebenarnya untuk lebih pada pencegahan peningkatan tekanan intrakranial dan mencegah kerusakan-kerusakan organ yang lain. Ya, jadi ada stroke yang memang harus dilakukan operasi, ya tergantung dari lokasinya memungkinkan untuk dilakukan operasi. Ada stroke yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Dan tadi penata laksanaan tadi yang itu berhubungan dengan pada fase akut. Nah, bagaimana kalau seandainya fase akut itu sudah terlewati, ya, fase akut sudah terlewati dan pasien bisa terselamatkan, maka pasien tersebut berada pada fase post akut. Ya, pada fase post akut ini yang kita mau cegah itu adalah pencegahan spatik, ya, spatik paralisis. Jadi kekakuan, ya, kekakuan ataukah paralisis, jadi tidak bisa bergerak. Ya. Nah, ini tentu harus kita lakukan sebuah proses program rehabilitasi dan proses penanganan masalah psikososial. Ya. Di proses pencegahan penata laksanaan ada 3, pencegahan dari spastik itu spasme, paralisis ya, dengan mempergunakan antispasmodik. Merilis istilahnya. Yang kedua adalah program rehabilitasi ya, melalui program dari dokter-dokter ya untuk rehab medik dan penanganan masalah psikososial. Psikososial ini berhubungan dengan
mental, ya, berhubungan dengan mental, berhubungan dengan psikis. Jadi tidak, sebagian besar barangkali orang tidak siap untuk menerima penyakit stroke ini. Jadi ada gangguan psikososial yang dia hadapi pada saat itu. Nah, pada program rehabilitasi, ya, pada program rehabilitasi ini berbagai macam program, ada terapi bicara, ada fisioterapinya, ada konseling psikologi dan terapi okupasi. Yang program-program rehabilitasi yang bisa diberikan kepada pasien-pasien yang pasca stroke akut. Nah, ini penting buat Bapak Ibu, ya, yang mohon maaf misalnya sedang merawat pasien dengan merawat keluarga dengan kondisi stroke, ya, atau suatu saat mungkin nanti sebagai pengetahuan tambahan saja buat Bapak Ibu. Orang yang mengalami stroke dan melewati fase akut dan saat ini memang sedang menjalani terapi di rumah, ya, di samping kita memberikan nanti nutrisi-nutrisi tambahan yang saat ini kita kenal. Pasien tersebut harus dilakukan fisioterapi, rehabilitasi, ya, fisioterapi. Nah, kenapa kita melakukan itu? Ya, yang pertama adalah mengatasi kekakuan dari otot. Ya, yang kedua adalah bisa mengurangi rasa sakit, dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan untuk bergerak. Ini yang harus dilakukan. Jadi walaupun dalam kesehariannya misalnya ada petugas fisioterapi yang datang ke rumah Bapak Ibu yang melakukan latihan-latihan fisioterapi, tetapi setelah yang bersangkutan pulang dari rumah Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Atau pasien kita latih untuk melakukan kegiatan itu, sehingga memang latihan fisioterapi itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi bukan artian karena sudah ada petugas itu kan hanya beberapa menit saja ada di rumah, ya. Tapi keseharian kita di rumah kan panjang. Jangan lupa pada saat sedang di rumah itulah kita melakukannya sendiri. Ya, kita melakukannya sendiri. Jadi itu bisa dilakukan dengan bantuan keluarga. Makanya orang yang kena stroke ini butuh support dari keluarga. Ya. Kenapa kita harus lakukan itu? Ya, karena tubuh kita, otak kita memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai neuroplastisitas, Bapak Ibu. Ya, neuroplastisitas inilah layaknya seperti kemampuan dari otak kita itu yang tadinya ada hubungan, ya, ada hubungan saraf otak dengan saraf yang keluar dari otak kita. Tiba-tiba terjadi gangguan pada stroke, ya, gangguan pada otak kita oleh karena stroke itu terputus, ya, itu terputus. Tapi oleh karena latihan motorik seperti fisioterapi itu yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, itu bisa terjadi pemulihan, ya, bisa terjadi pemulihan neurologis. Oleh karena apa? Karena otak kita memiliki kemampuan neuroplastisitas. Jadi sebagai contoh misalnya tangan kita yang tadinya kita bisa terbuka dan mengepal begini, ya. Kemudian tiba-tiba kita terkena stroke sehingga hubungan otak kita dengan tangan kita, saraf yang bisa menggenggam dan bisa melepas ini kan hilang. Ya, hilang oleh karena penyakit tadi, stroke tadi. Inilah yang harus dilatih kembali, ya, bahwa tangan kita memang harus dilatih begini, menggenggam, melepas, menggenggam, melepas, dan demikian juga dengan aktivitas yang lain. Makanya ini penting sekali, kita harus latih supaya apa? Otak kita tuh mengenali, ya, otak kita tuh mulai mengenali, oh ini ada gerakan begini, ada gerakan begini. Jadi kalau dilakukan secara berulang terus, maka kemampuan ini akan bisa pulih, Bapak Ibu. Ya, bisa pulih. Nah, yang sering terjadi itu karena kita tidak memahami masalah itu. Jadi orang yang sudah kena stroke dibiarkan tiduran terus. Ya. Tidak mau berlatih, jadi diemin terus, tidak dimotivasi dia. Nah, pada tulisan yang di bawah ini,
motivasi yang tinggi dan atensi, ya perhatian, itu akan memicu sekresi neuromoduler seperti dopamin dan asetilkolin yang terbukti dapat meningkatkan kecepatan potensial aksi pada sinap dan perubahan pemetaan kortikal. Jadi motivasi untuk bisa sembuh itu harus tinggi pada pasien-pasien yang seperti ini. Kalau dia tidak memiliki motivasi, itu pasti akan tidak terjadi. Nah, motivasi ini muncul bisa dari dirinya sendiri, atau bisa juga dari anggota keluarga. Sekali lagi, latihan motorik ini penting, ya. Nah, jadi neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak dan sistem saraf manusia untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai respon terhadap stimulus lingkungan. Jadi kemampuan otak dan saraf itu kembali muncul akibat dari pengaruh lingkungan, stimulus lingkungan. Stimulus lingkungan tadi itu masalah Niki yang tadi. Ya, kita latih dia, kita turunkan, naikkan lagi kakinya, tangannya, dan lain sebagainya. Dan kita terus berikan motivasi-motivasi. Jadi latihan fisik yang berulang ini meningkatkan aktivitas neurorestorasi endogen namanya, kemampuan otak untuk merestrukturisasi. Jadi kita tahu bahwa sel saraf otak kita itu memiliki kemampuan regenerasi yang cukup lama memang, tapi dia mampu untuk melakukan itu. Ya, mampu melakukan itu. Makanya penting juga buat kita ketahui bahwa nutrisi untuk regenerasi sel ini penting juga kita berikan pada pasien-pasien stroke ini. Kenapa kita berikan itu? Ya, karena otak memiliki kemampuan merestrukturisasi dan merekrut neuron utuh lainnya sebagai reaksi terhadap stimulus latihan. Makanya penting sekali. Jadi pada saat pasien sudah dalam fase subakut, setelah melewati fase akut, itu memang harus dilatih segera. Ya, harus dilatih segera dan continue konsisten. Nah, ini yang sangat penting juga buat Bapak Ibu, pencegahan bagi yang berisiko stroke. Yang tadi saya bilang berisiko stroke itu adalah tadi faktor-faktor tadi ya, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, kolesterol tinggi, diabetes, kegemukan dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui apa edukasi ya mengenai pencegahan stroke ya. Ayo kita mulai perbaiki faktor-faktor tadi Bapak Ibu. Kalau kita memiliki gangguan lipid ya, gangguan lipid, kita tahu bahwa kolesterol saya tinggi, nilai kolesterol dan TG saya tinggi dan sebagainya, ayo kita turunkan itu bagaimanapun caranya. Kita memiliki tekanan darah tinggi, jangan sampai tekanan darah tinggi terus tinggi. Ya, kita harus memang mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau nutrisi-nutrisi yang lain, silakan. Kalau kita memiliki glukosa, diabetes, memang kita harus kendalikan gula darahnya. Ayo kita berhenti merokok, ya. Ayo kita berhenti mengkonsumsi alkohol, ya. Ayo kita perbaiki nutrisi kesehatan nutrisi makanan kita. Nah, ini yang kita harus lakukan, ya. Ini tidak bisa saya berbicara saat ini hanya sekedar berbicara memotivasi buat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lah yang melakukannya sendiri. Ya, sama dengan saya juga. Ya, saya juga memiliki faktor-faktor risiko. Ya, tapi motivasi saya, motivasi keluarga juga yang mengingatkan saya. Jadi saya juga harus tetap menyadari bahwa saya memiliki faktor risiko yang ke arah stroke itu juga. Dan saya pun juga pasti tidak menginginkan itu. Ya. Kemudian bagi seorang yang sudah mengalami stroke, ya, yang paling penting adalah jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Jadi serangan stroke itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Jangan mengira bahwa setelah terjadi stroke itu sudah selesai. Ya, bisa juga terjadi stroke yang berikutnya. Ya, sama seperti yang tadi. Ayo kita lakukan pengendalian faktor-faktor risiko yang tadi. Nah, buat peringatan dini ya, buat kita semuanya bahwa trombos itu sangat berbahaya. Ya, jadi trombos itu sangat berbahaya. Sering kali kita merasakan
misalnya keluhan berupa nyeri pada bahu, lengan, punggung, ya, sulit bernapas, nyeri dada, sesak, ya, kita selalu mengabaikan itu kadang. Oh ini karena tadi salah tidur gitu misalnya. Oh sulit bernapas ini oleh karena sesak, oleh karena mah, ya. Oh nyeri-nyeri dada ini oleh karena otot-ototnya saja. Saran saya segera periksakan ke dokter untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, siapa tahu itu adalah trombus yang sudah mulai mengurangi aliran darah yang menuju ke organ penting kita. Ya, ini makanya saya bilang ini peringatan dini. Jadi jangan mengira-ngira Bapak Ibu. Ya, jangan mengira-ngira karena kita harus perlu bantuan pada saat itu. Kita perlu bantuan dokter, di mana mungkin dokter akan bisa melakukan advice mengenai pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan. Ya, sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata gejala-gejala yang tadi saya rasakan, misalnya cepat lelah, ya, kesulitan bicara, pandangan buram tiba-tiba, ataukah sesak. Pada saat kita jalan sedikit sudah mulai sesak seperti itu, kita segera untuk mendapatkan kepastiannya, oh bahwa ini terjadi lumut. Ya, siapa tahu kita memang harus menjalani terapi yang lebih lanjut, sehingga kondisi yang fatal itu bisa kita lewati. Nah, di manakah peranan dari SUP Subarashi dan Utsukushi? Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan secara jelas Bapak Ibu, ya, bahwa pada pasien dengan stroke tidak hanya SUP Subarashi yang harus kita berikan, kalau bisa memang Utsukushi itu juga harus kita berikan. Jadi perpaduan antara Subarashi dan Utsukushi ini pada pasien stroke itu memang sangat bagus banget, ya, bagus sekali. Ya, demikian juga pada kondisi-kondisi kita, ke Bapak Ibu yang memiliki faktor risiko terjadinya stroke, misalnya kita sedang mengalami hipertensi, kita sedang mengalami diabetes, kita mengalami gangguan jantung dan sebagainya, konsumsi kedua produk ini sangat membantu, ya. Ya, kita ketahui bahwa Subarashi ini memiliki kandungan yang demikian bagus, ya. Saat ini sudah ada triple peptide, ya. Salmon ovary peptide sendiri itu untuk meregenerasi sel, kemampuannya untuk meregenerasi sel. Hingga apa? Pada sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati pada kondisi-kondisi stroke terjadi, ya, itu bisa dilakukan regenerasi, bisa dipulihkan secara perlahan-perlahan, ya. Kemudian sarden peptide dan fruit flow peptide ini adalah merupakan sebuah pengendalian pada faktor-faktor risiko yang kita miliki tadi. Ya, demikian juga dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Ya, tentunya dengan nutrisi yang lain ini bisa akan membantu pengendalian dari faktor risiko ini. Ya, nah, jadi tapi khusus untuk regenerasi sel ini kemampuan dari salmon ovary peptide. Ya, sedangkan komponen yang lain, sarden peptide dan fruit flow peptide ini dan komponen-komponen yang lain itu adalah mensupport dari sisi pengendalian untuk faktor-faktor risiko pada hipertensi, pada penyakit kardiovaskuler, kolesterol tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Pada pasien-pasien yang mengalami faktor risiko ini dia mengalami perbaikan secara berangsur-angsur dan konsistensi untuk mengkonsumsi, ya, rutinitas untuk mengkonsumsi sesuaikan dengan kebutuhan, beberapa saset kebutuhannya, persilakan. Ini sangat penting sekali, ya. Nah, apa manfaatnya bagi orang stroke untuk konsumsi Subarashi ini? Dia bisa meregenerasi sel, ya, yang mencakup regenerasi sel neuron yang dikenal memang sulit untuk beregenerasi, ya. Tampak perbaikan, ya, walaupun stroke-nya tersebut sudah berlangsung lebih daripada 6 bulan. Ya, banyak testimoni yang sudah disampaikan oleh pasien-pasien yang mengalami stroke, kondisinya dari tidak bisa bangun, sudah mulai bangun, ya, dari tadi tidak bisa berdiri, sudah bisa mulai berdiri, dari tadinya tidak bisa berjalan, sudah mulai berjalan, ya, dan aktivitas yang lain. Kegunaan yang kedua adalah aliran darahnya meningkat, ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi stroke yang ischemic, ya.
stroke yang oleh karena bukan perdarahan, ya, sehingga kekurangan aliran darah ke otak itu sudah bisa teratasi. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah antiagregasi, ya, membantu mencegah stroke yang sekunder, ya. Kemudian tentunya dengan komponen nutrisi yang lain yang terkandung pada Subarashi tentu akan membantu stamina, ya, pada saat berlatih fisioterapi, ya. Dan kemampuan yang lain adalah pengendalian untuk hipertensi. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa ini penting sekali untuk mengkonsumsi SOP Subarashi. Nah, Ursupusi yang kita kenal, ya, Ursupusi yang kita kenal itu memiliki kandungan untuk glutathione. Ya, glutathione ini kita tahu sebagai anti radang yang sangat kuat, itu nanti bisa membuat potensi terjadinya peradangan-peradangan pada pembuluh darah sepanjang pembuluh darah itu akan mengecil, tidak terjadi sama sekali. Ya, memang kita penting sekali untuk mengkonsumsi juga baik pada pasien stroke maupun yang memiliki resiko itu. Di samping bahwa kita kenal yang Ursupusi Gold sekarang ini memiliki tambahan probiotik lagi, sehingga kemampuannya probiotik ini yang demikian luas, demikian banyak, yang salah satunya mungkin adalah perbaikan dari sisi pencernaan, sehingga kemampuan pencernaan itu bisa menjadi lebih optimal, sehingga kualitas dari nutrisi yang masuk ke dalam pembuluh darah itu adalah betul-betul adalah nutrisi yang memang dibutuhkan oleh sel kita. Ya, demikian juga kemampuannya dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita tahu bahwa kalau dalam si stroke tentu daya tahan tubuh kita pasti akan menurun seiring dengan perjalanan dari stroke itu sendiri. Jadi tambahan Ursupusi ini juga akan membantu pada pasien stroke. Nah, jadi pilihannya tergantung dari Bapak Ibu, ya. Kalau dari kami memang menyarankan kedua-duanya. Nah, keberhasilan terapi ini dipengaruhi oleh satu adalah pengendalian faktor risiko, tadi saya sampaikan, dan menjalani rehabilitasi. Dan yang kedua tentu obat-obatan yang memang kita harus konsumsi, sedangkan nutrisi kesehatan yang kita kenal itu sebagai supporting. Ya, jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ya, semoga bermanfaat. Jadi kita coba untuk lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Waktu kami persilakan, dipandu oleh Pak Angga. Silakan Pak Angga. Kalau tidak, mungkin saya coba mulai. Yes, Dok, sebentar. Ya, silakan. Oke. Izin bertanya, ini ada pasien stroke. Kalau jalannya katanya udah bisa, tapi mulai lutut sampai ujung jari itu kayak sarafnya nggak connect gitu loh, Dok. Kayak saraf sensorik udah hampir 2 tahun. Apakah itu masih bisa ya? Masih bisa diperbaiki gitu loh. Mungkin nggak nyambungnya kayak apa ya? Mungkin rasa sakitnya berkurang, peka terhadap rasa sakit atau apa kayak gitu mungkin ya. Kira-kira bisa nggak sih, Dok, kalau untuk itu kan udah masuk saraf ya maksudnya? Ya, kuncinya adalah konsistensi, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi nutrisi yang sudah dikonsumsi saat ini itu tetap harus dilanjutkan, ya. Bila perlu mungkin dipertimbangkan takarannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan rehabilitasi yang tadi saya sampaikan. Ya, tentu kalau kita menginginkan sesempurna seperti sebelumnya tidak terkena stroke, mungkin tidak, ya. Saya sampaikan pasti ada keterbatasan oleh karena tadinya sel-sel saraf yang rusak, sel saraf yang mati tersebut mungkin tidak bisa sesempurna kembali ke seperti sedia kala. Oke, semoga menjawab ya. Next, ada juga yang tanya
darah tinggi itu gen bukan dok? Ataukah ada yang gen ya? Maksudnya gen itu yang keturunan gitu loh. Apakah darah tinggi? Apakah yang kayak kolesterol? Enggak deh. Darah tinggi itu turunan ya? Iya, memang ada apa namanya genetiknya, ya. Tapi genetik itu bisa kita kendalikan. Tidak selalu orang yang memiliki keturunan darah tinggi selalu harus pasti darahnya tinggi gitu. Tidak selalu. Jadi kita yang bisa menentukan. Kita mau mengikuti apa namanya genetiknya kita, ataukah kita melenceng dari genetiknya kita. Caranya seperti apa? Kendalikan. Ya, kendalikan. Terutama adalah ke faktor eksternal dan internal. Yang paling sangat mempengaruhi adalah internal kita. Jadi kalau ini contoh, sudah kita tahu bahwa bapak atau ibu kita atau nenek kita memiliki keturunan darah tinggi. Tapi kebiasaan kita adalah selalu mengkonsumsi minyak-minyak yang banyak atau makan makanan yang berlemak, ya konsumsi karbohidrat yang tinggi gitu, konsumsi makanan-makanan yang berasin gitu, yaitu kemungkinan besar akan lanjut dia. Gitu. Tapi kalau kita mengetahui bahwa ada potensi ke sana, kita lakukan diet yang menyesuaikan ya pola hidup yang bagus, bisa saja hipertensi itu tidak kita miliki. Oke, jadi soalnya kan gini dok, lagi itu kita pernah bahas gangguan-gangguan kesehatan yang turunan itu kayaknya sulit untuk terbantu dengan produk ini karena kita nggak bisa untuk membantu yang udah keturunan, emang udah bawaan dari lahir gitu kan. Maksudnya tapi kalau ini berarti masih bisa tapi dengan kontrol di kitanya sendiri ya. Kayak misalkan jaga makan dan lain-lain gitunya pastinya kan. Iya, produk kita bukan untuk mempengaruhi genetiknya Pak. Tapi faktor resikonya yang kita kendalikan. Itu. Jadi kemampuan dari nutrisi kita itu bisa mengendalikan itu. Orang yang tadinya kolesterolnya tinggi itu kan bisa dikendalikan kolesterolnya. Yang tadinya sel-sel pembuluh darahnya mulai mengeras begitu ya, itu bisa diperbaiki sehingga lebih elastis lagi. Ya. Kemudian komponen-komponen darahnya itu bisa diperbaiki melalui regenerasi sel dan lain sebagainya. Jadi kita kerjanya di situ. Jadi bukan pada genetiknya. Gitu. Oke, sip. Oke. Dok, apakah Subarasi bisa diberikan kepada pasien dengan nyeri dan inflamasi berkepanjangan pada genu dengan riwayat operasi pada sendi? Apakah bagaimana mekanisme kerjanya? Dan pertanyaan kedua dari Bapak yang sama, apakah penderita stroke yang sudah lebih dari 2 tahun konsumsi Suba dan Usu masih bisa terbantu? Itu dok, ada 2 pertanyaannya dari orang yang sama. Pada operasi dengan apa namanya, maaf ini diberikan pada dengan nyeri, inflamasi berkepanjangan pada genu, riwayat operasi pada sendi. Ya, semua kondisi yang istilahnya berhubungan dengan sel, ya, hubungan dengan sel pada tubuh kita. Kalau kita melihat dari paten yang dimiliki dari produk ini, ya itu menurut pendapat saya pribadi itu pasti akan terjadi, ya pasti akan terjadi regenerasi. Ya ini soal waktu kalau saya, ya soal waktu. Terkadang kan kita memiliki keinginan yang demikian yang tidak terkendali kadang gitu ya. Kita pengen cepat-cepat, ya cepat sembuh gitu ya, cepat membaik gitu. Kalau tidak sembuh, tidak membaik, yang disalahin adalah produknya gitu. Ya, ini yang mungkin yang tadi motivasi, kekuatan informasi, edukasi terhadap produk ini itu harus diperkuat dan pasien sendiri itu juga memiliki peranan penting Pak Angga. Ya, kalau dia tidak meyakini
tidak meyakini produk ini sedari awal dia minum, itu tidak ada gunanya, Pak. Ya, Oke. karena apa? Secara energi pada pasien itu menolak, Pak. Ya, menolak akan seperti begini. Sekuat apapun obat yang kita minum, sehebat apapun obat yang kita minum, tapi kalau pasiennya sudah menolak, itu tidak ada manfaatnya. Oke. Ya, sama dengan nutrisi kesehatan kita ini. Kalau dari awal dia sudah mengatakan bahwa produk apa lagi ini gitu, ya, itu tidak kuat. Oke. Sama kayak begitulah, kayak tadi nih, sudah menjalani operasi tidak sembuh gitu kan ya. Mungkin sudah berulang kali mengkonsumsi produk-produk yang lain di luar dari ini dan tidak mengalami kesembuhan. Inilah orang yang mengedukasi ini, keluarga yang memotivasi ini harus betul-betul dia mendapatkan taste-nya, rasa, mendapatkan energinya dari pasien itu. Kalau pasien itu mengatakan bahwa ini akan menyembuhkan saya, pasti akan membantu. Karena apa? Itulah stem cell itu akan terbentuk, Pak. Itu kalau saya pribadi ya pengalaman saya ya. Yang kedua tentang stroke yang sudah lebih dari 2 tahun. Tadi di dalam slide saya sudah saya sampaikan. Ya, stroke yang lebih dari 6 bulan itu pun bisa membaik. Karena apa? Karena tidak seluruh sel-sel saraf kita itu mengalami kerusakan. Ya, ada sel-sel saraf kita yang masih bagus di sekeliling dari yang rusak tersebut. Itulah yang dimotivasi dia. Ditingkatkan kemampuannya untuk bisa mengambil alih peran dari itu. Karena otak kita memiliki kemampuan neuroplastisitas. Sel-sel saraf kita mampu untuk merestrukturisasi sel kita. Tapi sekali lagi, itu masalah konsistensi, rutinitas, dan motivasi kita untuk sembuh. Kembali ke sana. Oke, jadi itu ya pertanyaannya. Jadi ada yang tanya lagi nih, jadi bisa untuk jawaban-jawaban dari yang tadi ya, ada yang 8 bulan, ada yang 5 tahun, ada yang setahun gitu kan. Oke. Oke, sebentar. Oke. Dok, ini ada yang tanya tentang PSA. Saya nggak tahu nih, PSA ini hitungan apa nih? Jadi Suba 3 utsu 1 Suba. PSA itu untuk ini Pak, prostat Pak. Oke. 3 utsu 1 Suba pagi dan malam untuk PSA yang 2000, tapi sekarang malah jadi 4000. Apa Subanya harus ditambah atau gimana, Dok? Ya bisa juga kondisi-kondisi di dalam tubuh itu yang mengakibatkan ya dia tidak serta-merta karena takaran yang berubah seperti begini ya itu. Tapi kan kita bisa melakukan sebuah upaya saja ya. Mungkin kita main coba-coba gitu ya Pak Angga ya. Mungkin coba-coba artinya takarannya mungkin kita bisa lakukan ini dinaikkan, ini diturunin gitu kan. Sekali lagi ini kan karena makanan kesehatan, nutrisi kesehatan. Jadi kita bisa melakukan itu. Oke. Ya. Silakan saja kalau kita mau rubah dosisnya, takarannya, yang tadinya 3 utsu 1 uba, sekarang dirubah 3 suba 1 utsu misalnya, ya itu silakan saja. Ya. Karena produk kita ini memang bukan untuk PSA gitu Pak. Bukan diperuntukkan untuk maksudnya bukan PSA gitu dan sebagainya. Gitu. Ya, oke. Apakah ada yang mau tanya lagi nih? Kayaknya nggak ada yang tanya lagi. Udah paling bawah, saya nggak. Itu ada yang nanya masalah tekanan darah tinggi ya 150/120.
Oh iya, itu apakah harus konsumsi obat medis? Ya, inilah pengetahuan yang sangat ini sekali sebenarnya buat Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi produknya kita itu bukan untuk menurunkan tekanan darah gitu. Jadi obat kita bukan untuk itu. Eh, jadi kalau misalnya tekanan darahnya sudah sangat tinggi seperti itu, ya silakan konsumsi obat-obatan dulu, ya obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi sudah wajib minum, ya sudah wajib. Nah produknya kita Barasim dan Utsukushi itu pendamping, ya pendamping yang mensupport istilahnya. Ya suatu saat nanti kalau tekanan darahnya sudah mulai turun secara konsisten begitu, dokternya sudah menurunkan dosisnya, ataukah dokternya mengatakan bahwa ini tidak perlu lagi obat, ya sehingga yang kita konsumsi hanyalah nutrisinya kita saja. Oke. Kalau untuk hemofilia pada anak, bisa nggak produk KFC ini? Nah, kalau untuk hemofilia untuk anak, mungkin gini lah pertanyaannya, jangan bisa atau enggak ya. Kalau bisa jawabannya kayak yang tadi saya bilang di awal, semuanya ya bisa-bisa aja gitu loh. Cuman bukan Ya, nggak ada yang nggak bisa konsumsi. Cuman ini mungkin pertanyaannya kita ganti jadi yang mana yang lebih membantu kalau saya mau prioritasin entah Suba atau entah ya. Utsu gitu loh dok untuk hemofilia. Kalau hemofilia lebih ke subarasinya ya. Oke. Oke, jadi lebih ke arah ini ya, apa pencegahan nggak sih dok? Ya, perbaikan Pak ya. Oke, Lebih ke perbaikan perbaikannya ya. 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 Oke, jika ini pertanyaan bukan oke. Nah, ini ada yang menarik, ada yang bagus. Jadi ada yang tanya, apakah produk KFC bisa untuk pengidap HIV? Gimana tanggarannya? Gak bisa. Cuman kita, aduh kemarin itu saya lupa ya, bisa membantu pasien HIV yang kenapa gitu loh, udah pengobatan atau apa gitu. Coba kalau menurut dokter Buana, ada yang bisa bantu nggak dok? Kayak dari Utsu sih terutama kayaknya ya, dari produk-produk kita. Ya. Ya, Utsukushi kan itu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sedangkan pada HIV itu kan terjadi imunodefisiensi dia. Ya, imunodefisiensi. Jadi kemampuan daya tahan tubuhnya itu ditekan gitu kan ya. Nah, inilah saling kuat-kuatan sekarang antara apa namanya? Kuatnya HIV-nya ya, virusnya dan kemampuan dari Utsukushi-nya untuk meningkatkan apa namanya? Daya tahan tubuhnya ini gitu. Ya, daya tahan tubuh ini kan berhubungan dengan sel darah putihnya kan gitu ya. Jadi itu. Jadi apakah subarasi juga dibutuhkan? Ya memang pasti dibutuhkan. Nah, kan namanya juga kan imunodefisiensi. Jadi komponen darahnya itu pasti akan dioptimalkan dia dari sisi jumlahnya gitu kan ya. Jadi penting ada subarasi di samping dengan Utsukushi. Yang paling penting memang Utsukushinya gitu ya untuk melawan efek dari virus itu. Oke. Nah, sama ini juga ada yang tanya, kalau ini kan Subarasi selama ini kita gembor-gemborinnya untuk tekanan darah tinggi, menstabilkan tekanan darah sebenarnya teman-teman, bukan ini darah tinggi ya. Menstabilkan tekanan darah. Artinya apakah bisa Suba ini untuk yang tekanan darah rendah dok malah, bukan darah tinggi ya, dari rendah jadi normal gitu. Ya ini kalau saya meyakininya begini, bahwa produk kita ini kan makanya kandungan yang terkandung yang ada di dalam Subarasi ini kan bukan hanya 3 peptida tadi itu, ya makanya ditambahkan dengan kandungan-kandungan yang lain. Ya, kandungan-kandungan yang lain inilah sebagai pensupport dari apa namanya manfaat-manfaat dari tiga peptida tadi itu. Ya, dalam hal apa? Dalam hal menjaga keseimbangan, ya hemostasis namanya dalam tubuh kita. Jadi bukan dalam artian dia memiliki kemampuan menurunkan tekanan darah sehingga tekanan darah jadi turun banget, itu enggak. Ya tubuh kita ini udah pinter kok. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tekanan darahnya rendah, ya tekanan darahnya rendah, apakah dengan mengkonsumsi subarasinnya akan tambah lebih rendah lagi? Enggak juga gitu. Ya. Jadi dia tetap akan menstabilkan.
Ya, dengan jalan apa menjaga keseimbangan hemostasis itu. Dan itu dimiliki oleh Subarashi. Gitu, Pak. Oke. Dok, kalau untuk talasemia, sel darah merah yang diproduksi tidak sempurna, nggak bisa bertahan lama, sudah pecah. Kalau biasanya 90 harian baru pecah, kasus COVID bisa 2 minggu dan 1 bulan. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisa konsumsi suba dan utsu? Ya bisa lah, Bu Bisa saja. Suryati. Iya. Bisa banget, Bu. Nggak ada yang nggak bisa, Bu. Asal Iya. ya kalau kita punya produknya ya kita bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Dan untuk talasemia mungkin emang bisa membantu ya dok ya. Dari sisi apanya dok kalau talasemia? Ya, kembali lagi ke masalah morfologi atau bentuk dari sel darah merahnya itu kan ya. Jadi, apa namanya, sesuatu yang tidak bagus dibuat jadi bagus gitu kan. Nah, inilah pentingnya kembali ke masalah stem cell tadi itu. Jadi ada sebuah trigger yang ada di dalam nutrisi ini yang mengatakan bahwa stem cell tolong perbaiki dari sel-sel darahnya aku dong gitu. Jadi seperti itulah konsepnya kita mengaktifkan stem cell. Ya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan ini darahku rusak loh gitu, ya stem cell pasti akan membuat yang lebih bagus gitu. Nah itu yang ajaibnya gitulah ya Pak Angga yang tadi Jadi saya. yang ajaibnya itu bukan produk kita tapi stem cell-nya ya. Itu harus dipahami. Jadi Ya, betul. yang menyembuhkan, yang berfungsi untuk menyembuhkan sebenarnya bukan produk kita, tapi stem cell kita Stem sendiri cell. yang diaktifkan dengan produk kita. Benar ya dok ya? Ya, betul. Produk kita itu mengaktifkan, ya, mengaktifkan, men-trigger gitu, yang bisa meningkatkan message, meningkatkan semacam message kimiawi gitu ya. Ya kan di teman-teman yang kreatif kemarin membuat di TikTok itu kan bagus sekali tuh. Ya bagaimana caranya nutrisi kita itu bisa mengaktifkan stem cell gitu kan ya. Ya. Itu bagus banget tuh. Ya, saya sangat setuju teman-teman yang sudah membuat itu video-video begitu. Jadi kalau saya sebenarnya punya logika. Ini logikanya ini lebih ke arah. Jadi teman-teman gabung di EFC belinya itu beli produk ini, produk kita ini kunci. Nah, ibaratnya kunci. Sedangkan kita mau cari harta karun nih, peti harta karun. Ya udah, ada banyak cara untuk buka peti harta karun, tapi salah satunya ya dengan produk kita, kunci. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai kunci, teman-teman mau dipakai kapak mau apa, ya bisa-bisa aja. Cuman kan lebih ribet satu, ya dong. Lebih mahal, lebih bingung juga nyari kapak di mana ya kan hari gini. Itu bisa juga. Nah, kita kasih yang simple, teman-teman cuma beli kunci, dapat harta karunnya, colok buka. Sembuh. Itulah harta karun itu kesembuhan maksudnya. Jadi mau cari mungkin kesembuhan, kesehatan dan lain-lain ya kita nggak bisa kasih itu, tapi kita bisa kasih kunci untuk itu. Jadi bisa nanti teman-teman konsumsi itu biar stem cell-nya aktif kembali, ya kan? Jadi sembuh, jadi membaik. Itu loh kira-kira ininya. Iya. Oke. Nah, ini kalau untuk gendang, kayaknya enakan inilah Pak Hendra Syaputra. Kalau mau ini gendang telinga bolong bisa-bisa aja udah dioperasi 5 bulan tapi telinga saya masih mendengung. Boleh dikasih tahu mungkin umurnya Pak atau ini gitu loh Pak. Jadi lebih detail, lebih enak kan. Kalau kayak gini pertanyaannya gendang telinga terganggu lah. Kita bilang udah operasi 5 bulan yang lalu tapi masih mendengung dan pasca operasi lidah berasa kebas dan agak sulit ngomong. Saya sudah konsumsi 6 paket. Oh, umurnya 32 tahun. Saya sudah konsumsi 6 paket Subarashi dan Utsu. Kira-kira kalau menurut dokter itu baiknya takarannya gimana? Karena saya udah coba 6 paket katanya belum ada hasil. Ya, kalau meyakini, sekali lagi ini meyakini produk ini akan membaik ya dilanjutin aja. Ya kan. Ya 6 paket itu kalau hitung-hitungan waktu ya dibandingkan dengan sakit yang diderita itu kan masih sangat singkat sekali kan gitu ya. Nah, kita kan berbicaranya masalah sel, masalah perbaikan sel. Ya. Apalagi ini masalah berhubungan dengan sel sarafnya yang
sel saraf untuk pendengaran gitu kan. Ya, kita tahu bahwa sel saraf tersebut kan dia memiliki kemampuan regenerasinya kan lama dia. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama Pak untuk penyembuhan dan menginginkan sebuah keberhasilan pendengarannya akan kembali ya. Kemudian tidak mendengung lagi gitu kan. Ya, itu kan kami sih berdoa mendoakan agar apa yang diinginkan itu tercapai gitu kan. Tapi kan ini masalah waktu kalau menurut saya. Oke. Kalau tidak bisa mencium apa-apa dari zaman corona sampai sekarang, penjelasan. Kita nggak tahu itu harus ke dokter. Banyak faktor. Oke, mohon pencerahan dok. Detox itu nggak ada. Jadi ini yang tanya untuk detox. Kalau saya udah tanya di beberapa dokter, detox itu nggak ada katanya. Nggak ada tuh proses detox habis ini. Adanya ya, apa ya dok ya bahasanya ya? Adanya setelah konsumsi gitu ya ada reaksi-reaksi aja gitu ya, bukannya Reaksi detox ya. kan. Ya, ketidakmampuan tubuh untuk menyeimbangkan produk ini itu muncul sebuah reaksi-reaksi aja. Nggak ada kalau mau detox itu. Air putih, campurin stroberi, jeruk, apel, segala macam ditaruh di lemari es, seminggu baru diminum. Itu juga belum tentu tuh, saya nggak yakin tuh itu air-air detox zaman dulu kan itu. Tapi kita nggak ada membuat detox ya teman-teman. Jadi nggak ada proses detoksifikasi yang terjadi kalau kita setelah konsumsi produk, adanya itu reaksi-reaksi karena tubuh yang tidak siap mungkin menerima produk. Ya mungkin sebenarnya itu cuma di beberapa contoh kasus sih, mungkin dari 100 orang mungkin hanya 2-3 orang gitu. Saya belum pernah tes juga sih, cuman menurut saya kayak begitu karena sangat sedikit yang kayak begitu. Sangat sedikit yang tidak cocok karena sisanya ya udah minum-minum aja, malah mau nambah terus kan. Ya gitu aja. Kalau ketidakcocokan, ya itu ya ketidakcocokan yang tadi udah dijelasin, nggak siap mungkin, nggak siap. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kita cari lagi. Gimana caranya kita tahu tubuh kita siap atau nggak siap? Berarti dengan dosis terkecil ya dok ya? Ya, kita mulai dengan dosis yang terkecil dulu. Oke, dan kalau misalkan ternyata memang nggak cocok, bukan Kalau buat memang kita ternyata produk kayak gitu. iya, nggak cocoknya apa indikatornya? Ya sebenarnya kita harus cari tahu juga sih ya. Maksudnya apakah dia ada alergi atau ada apa dari salah satu Ya, bahan aktif kita gitu kan ya? ya itu. Jadi harus ada indikatornya apa yang mengatakan tidak cocok. Oke. Itu seperti gimana? Ya mungkin mulai dari biasanya dianjurin satu saset usus, satu saset sube, ya mungkin bisa setengah-setengah ya dok ya? Ya, Coba dari setengah-setengah ya bisa dulu. seperempat, bisa setengah kan gitu. Ya, Ya, di-adjust aja tergantung tubuh kita gimana, tergantung PD-nya gimana aja. Ya ini ya, nggak ada bahayanya kok. Konsumsi saya pernah ada lihat itu orang, ya bos saya sih, konsumsi satu box langsung sehari juga nggak kenapa-napa gitu kan. Satu box dalam 15 menit. Lagi itu Utsu Gold kayaknya. Oke. Saya punya keluhan ada tumor di dalam tulang punggung belakang dan kondisi saya sekarang tidak bisa berjalan dan kalau saya sering kebas, saya sudah konsumsi SOP Suba dan Utsu 2 paket tapi belum ada hasil. Dilanjutin aja pasti. Dilanjutin. Ya kalau yang kayak gini-gini mungkin pertanyaan-pertanyaan serupa ya dilanjutin aja ya dok ya. ya. Dilanjutin dan sembari apa Kembali sih? lagi bahwa masalah keyakinan tentang Iya, produk kita itu. benar. Sebenarnya keyakinan itu ya bisa semua. Satu, belum ada terjadi apa-apa. Ya emang mau terjadi apa kan? Nah, yang kedua, kecuali kita sebelum konsumsi ya kita emang benar-benar udah yakin nih. Atau kita mau ngetes deh gitu kan. Sebelum konsumsi kita tes dulu, tes lab atau apa gitu. Saya sering anjurin tuh ke orang-orang dan banyak orang-orang melakukan juga. Kayak contoh ya, misalkan tekanan darah saya 160 nih bilangnya. Saya udah tes, terus saya konsumsi Suba nih selama 1 bulan, terus saya tes lagi dengan pola hidup yang sama, dengan pola makan yang sama, jangan dirubah. Kalau misalkan sekarang saya sehat-sehat aja nih, pola hidupnya sehat, terus saya konsumsi Suba,
Oh, saya makan tiap hari nasi goreng sapi, ya kan, sate kambing, apa segala macam tanpa makan buah, tanpa olahraga. Ya sama-sama aja itu malah makin lebih parah. Ntar kesini lagi bilangnya, saya konsumsi suba 2 saset sehari, malah makin parah. Ya, baru kayak begitu ngomong kan. Ya padahal kita pola hidupnya berubah, bener dong. Itu kan Ya, nggak make sense gitu loh menurut saya gitu kan. Jadi kita harus pola hidup yang sama atau bahkan ya kita tes, kita fair fair play aja gitu loh. Maksudnya kita ya betul. sebelum kita coba, kita lihat dan satu lagi kita harus ikutin pola hidupnya semuanya yang sama. Jangan ada yang dirubah ya, even rubah pun rubah dikit lah. Misalkan gitu kan, tadinya makan nasi 1 porsi jadi 1,5 porsi ya masih oke lah gitu loh. Bukan yang kayak setiap hari saya makan buncis, sayur bayam, apa segala macam ayam apa gitu. Besoknya udah habis konsumsi suba. Ayo kita makan pagi sore merdeka ya kan. Wah itu kelatak tuh. Udah ya kayak gitu ya tetap aja ujung-ujungnya ya sama-sama aja. Gitu kira-kira. Ah, izin konsumsi kenapa malah seluruh bentol-bentol sebaiknya dihentikan. Oh, kemungkinan dia alergi. Nah, kalau alergi ya ada kemungkinan ya dok ya kalau produk kita alergi ya. Emang karena di boxnya juga tertulis mengandung alergen sih. Iya, ada kemungkinan. Ya makanya ini kan dosisnya bukan terlalu tinggi sih, dosisnya sudah 2 suba 2 ursu gitu kan ya. Mm-mm. Ya kalau misalnya kita mau mengadaptasikan tubuh kita, ya mungkin kita mulai dari dosis yang kecil aja dulu. Tapi dengan dosis Dikurangin yang nih kecil berarti ya dok ya. kita masih tetap alergi itu bentol-bentol, ya mungkin yang bersangkutan memang dia betul-betul alergi banget dia sama produk kita. Hmm. Yes. Atau kita Bisa bisa dicoba ya pilih itu ya. atau kita bisa pilih satu-satu aja dulu, kita kasih misalnya subarasi dulu. Kalau memang subarasinya bentol-bentol ya berarti memang itu. Siapa tahu unsur khususnya tidak gitu kan ya. Betul. Ya, jadi bisa kita pilih lah gitu. Oke. Eh, Oke, apakah ada lagi satu pertanyaan lagi dok? Maaf ya, ada pasien coba memang. Apakah yang sudah pasang ring jantung? Jujur saya belum bisa jelasin. Saya ada, benar-benar ada testimoninya. Tapi saya cek ya sebentar ya. Nih, biar biar dokter Buana juga jadi nggak jelasin terlalu panjang. Saya ada, sebentar. Ah, ini ya, saya janjiin kemarin itu saya mau cariin. Dia ada testimoni. Dia pasang ring jantung dok, jadi dia pasang Ya. ring jantung terus udah nggak kenapa-napa gitu kan, karena kan udah pasang ring jantung berapa ya dia pasang kalau nggak 4 berapa gitu. Terus setelah dia pasang ring jantung malah timbul efek komplikasi dok, karena emang kayak katanya kalau ring jantung itu membuat komplikasi kan. Ya. Jadi dia bilang katanya pembuluh darah matanya sering pecah, matanya merah, terus kalau naik-naik ke tangga gitu apa ngos-ngosan apa yang kayak gitu loh dok. Hmm. Nah ini dia ada nih. Nah ini semoga masih bisa. Hmm. Ini saya, tapi di take down di TikTok padahal nggak ada omongan apa ya, nggak ada ngomongan yang menyalahi aturan sih kayaknya. Nih saya buka, saya share. Sebentar. Oh nih kedengeran nggak suaranya sebentar. Saya share ya dok, izin share ya dok. Ya, silakan. Udah muncul ya dok? Sudah. Saya ini survivor bypass Suara jantung. ada Nah ya? ternyata waktu Ada. pandemi Oke. saya nggak bisa ke dokter. Nah kemudian saya naik tangga ngos-ngosan. Nah apa yang terjadi? Saya ingat, wah waktu itu ngeri banget ya karena bypass jantung itu ya akibatnya. Nah teman datang bawain makanan kesehatan nih, makanan kesehatan dari mana? Dari Jepang. Wah udah, karena nggak bisa ke dokter, Singapura nggak bisa, Jakarta nggak bisa, akhirnya saya coba. Setelah saya minum 2-3 hari, apa yang terjadi? Saya naik tanggalnya nggak ngos-ngosan lagi. Saya bilang ini ajaib banget. Setelah saya minum ini, berbagai penyakit lainnya pun hilang. Saya alergi, saya pernah GERD itu udah kayak orang tercekik ya. Setelah saya konsumsi SOP ini, sangat luar biasanya,
itu tidak pernah terjadi lagi. Alergi karet saya juga hilang. Tremor saya yang tadinya saya pikir ini karena jantung itu juga hilang. Nah yang luar biasa, saya ternyata tuh sudah mengurangi obat-obatan dari dokter termasuk pengencer darah. Kenapa? Saya minum pengencer darah itu pembuluh mata saya pecah. Waktu pernah periksa lab, dokter bilang, Pak, obat pengencer darahnya seminggu 2 kali saja. Nah, padahal saya itu hampir nggak pernah minum lagi karena saya efek sampingnya tadi. Nah, ini yang luar biasa. SOP ini sangat membantu kesehatan saya. Hasil labnya juga jauh lebih bagus. Dan saya yakin percaya karena saya nggak minum obat-obat lain, saya nggak minum yang lain-lain, saya cuma minum SOP Subarashi sama Utsukushi, produk dari Jepang ini. Ya, karena ini makanan sehat, saya yakin banget ini bijak. Nah, gitu kira-kira. Itu ya dok ya. Bener kan ya apa yang bukan bener sih ya, ini testimoni cuman masuk akal kan ya dok ya. Jadi yang bikin perdarahan itu bukan bypass jantungnya Pak. Itu karena dia obat-obat pengencer darah ya. Obat pengencer darahnya itu ya. Oke. Iya, ini saya mau sih share videonya. Cuman saya tuh udah share di TikTok kemarin itu, cuman di take down. Di take down gara-gara katanya ada penyalahan aturan. Saya bingung penyalahan aturan apa. Dia bilang scam. Apa scamnya orang ini? Orang cuman sharing kan maksudnya? Enggak yang gimana banget. Nanti saya share ulang di TikTok ya teman-teman, ditunggu ya. Bukan akun TikTok saya, akun TikTok AFC. AFC Life Science Official nih saya tulisin. Di situ banyak testimoni kok, saya udah bikinin playlist. Jadi teman-teman yang mau iniin apa semuanya bisa. Oke, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dan tadi video tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih Dr. Buana untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Dan terima kasih untuk siap. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih antusias ya kan, masih ini banget, masih setia setiap Sabtu. Ini ada yang oke. Iya benar. Oke, terima kasih kalau gitu semuanya. Sampai ketemu lagi dok. Mungkin beberapa minggu lagi. Di weekend, Pak. Siap dok. Terima kasih. Selamat sore semua.